Assalamualaikum, jumpa lagi di channel kesayangan kalian ini pada rubrik pengetahuan umum. Pembahasan kita kali ini tentang lapisan bumi. Diperkirakan bahwa bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Tahukah kamu bahwa permukaan bumi terdiri atas 70,8% air dan sisanya merupakan daratan? Udara di bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbon dioksida, serta gas lainnya. Bumi adalah satu-satunya planet di Bima Sakti yang menunjang adanya kehidupan. Mengapa demikian? Makhluk hidup di bumi memerlukan oksigen dari udara untuk bernafas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi, terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, troposfer. Yang kedua, stratosfer. Yang ketiga, mesosfer. Yang keempat, termosfer. Dan yang kelima, eksosfer. Yang pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari atmosfer yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang berjalan, belajar, bermain, dan lainnya, berada pada lapisan ini. Pada lapisan ini juga terjadi proses pembentukan gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Lapisan yang kedua, stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur. Lapisan ini berada pada ketinggian 10-50 km di atas permukaan laut. Pesawat terbang pada lapisan stratosfer karena lapisan ini sudah tidak lagi terpengaruh oleh unsur-unsur cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap atau mengurangi radiasi sinar ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer, berada pada ketinggian 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Saat melihat fenomena meteor, kamu menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan menghilang. Namun yang terjadi sebenarnya adalah meteor sedang menuju ke bumi, akan tetapi meteor itu sudah terbakar habis di atmosfer. Yang keempat, termosfer, yang memiliki ketinggian sekitar 85 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhunya sangat panas, yaitu mencapai 1982 derajat Celcius. Pada termosfer, terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Pada lapisan ionosfer, terjadi proses ionisasi yang menyebabkan terkumpulnya proton dan elektron. Pada lapisan ini juga terdapat fenomena sinar kutub atau aurora. Lapisan yang terakhir adalah eksosfer, yang merupakan batas atmosfer bumi dan luar angkasa. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Lapisan ini juga merupakan jalur edar dari satelit-satelit buatan manusia dan juga pesawat luar angkasa. Tahukah kalian bahwa lapisan bumi terdiri atas 3 bagian? Pada lapisan yang pertama disebut dengan crust atau kerak, merupakan lapisan terluar bumi. Lapisan ini merupakan tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup.
Kerak bumi terdiri atas batuan ringan yang memiliki ketebalan yang berbeda antara 30 sampai 50 km. Yang pertama, kerak benua, yaitu kerak bumi yang berada di daratan. Yang kedua, kerak samudra, yaitu kerak bumi yang berada di dalam laut. Selanjutnya, lapisan kedua, yaitu mantel atau selubung bumi. Lapisan ini merupakan lapisan paling tebal dengan ketebalan lapisan mencapai 2.900 km yang tersusun atas lapisan batuan padat dengan suhu bagian bawah selimut bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Dan bagian bumi yang terakhir adalah core atau inti bumi. Inti bumi tersusun dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lainnya yang terdapat pada kedalaman 2.900 hingga 5.200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Litosfer. Lapisan tanah memiliki struktur tanah yang berbeda-beda. Contohnya, tanah humus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada bagian tengah, terdapat tanah dengan struktur yang lebih keras, dan pada lapisan selanjutnya tersusun dari bebatuan. Dengan demikian, tanah di bumi memiliki lapisan-lapisan tertentu dengan struktur tanah dan batuan yang berbeda. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam arti yang luas, litosfer juga berarti seluruh bagian padat yang ada di bumi, termasuk intinya. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori mendasar yang perlu dipelajari. Yang pertama, teori tektonik lempeng, dan yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. Yang pertama, teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan. Apabila dua lempeng saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Ketika dua lempeng saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi adalah energi yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin besar dan kerusakan semakin parah. Begitu juga sebaliknya. Bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat yang disebut gelombang seismik. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat yang biasa disebut tsunami. Gunung berapi. Selain gempa bumi, efek dari pergerakan lempeng adalah terbentuknya gunung berapi. Gunung berapi adalah proses naiknya magma ke permukaan yang menyebabkan erupsi. Saat terjadi erupsi, magma dan material lainnya dikeluarkan melalui kawah gunung berapi. Hidrosfer. Perhatikan bentuk bumi berikut ini. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Air sangat penting untuk kehidupan. Hampir setiap elemen yang ada di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya, seperti tanaman yang membutuhkan air untuk proses berfotosintesis. Sedangkan manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuh dan kebutuhan hidupnya. Jika semua makhluk hidup yang ada di bumi memerlukan air, apakah air di bumi dapat berkurang atau habis?
atau jumlahnya akan bertambah ketika hujan, atau bahkan tetap. Air di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis siklus air, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Besarnya jumlah bencana di Indonesia merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Menyikapi bencana yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, Indonesia telah membangun sistem penanggulangan bencana. Sudahkah Anda siap hadapi ancaman bencana? Kenali jenis bencana, potensi, dan cara menghadapi ketika bencana itu datang. Banjir. Bencana ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan tidak diimbangi dengan serapan tanah yang cukup. Berikut cara menghadapi bencana banjir. Pertama, jika terjadi banjir segeralah beranjak ke tempat yang lebih tinggi. Kedua, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Ketiga, amankan barang berharga di rumah Anda. Keempat, matikan semua jaringan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas air. Kelima, jangan berjalan di arus air karena dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Bila terpaksa berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak, gunakan tongkat untuk mengacak kepadatan tempat Anda berpijak. Dan yang terakhir, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Tanah longsor. Bencana ini seringkali dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Struktur tanah yang labil sangat mudah mengalami longsor dan mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang berada di posisi lebih rendah. Tanah longsor juga dapat dipicu oleh getaran gempa hingga merontokkan struktur tanah di atas. Berikut cara menghadapi bencana longsor. Pertama, waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Kedua, bila terdengar suara gemuruh, segera keluar cari tempat lapang dan tanpa penghalang. Ketiga, perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah Anda. Dan yang terakhir, ikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Letusan gunung api. Bencana ini merupakan keluarnya materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, bebatuan, lahar panas, dan magma. Berikut cara menghadapi bencana letusan gunung api. Pertama, perhatikan arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung api. Kedua, persiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Keempat, mempersiapkan skenario evakuasi lain apabila dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Dan yang terakhir, persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji dan minuman, lampu senter dan baterai cadangan, uang tunai secukupnya, obat-obatan khusus sesuai pemakai. Gempa bumi. Bencana ini merupakan guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Getaran gempa bumi tidak membunuh. Yang membunuh adalah benda atau bangunan yang roboh akibat tidak tahan getaran atau fondasi buruk. Hal lainnya karena kebakaran atau tertimbun longsor yang disebabkan getaran. Berikut cara menghadapi bencana gempa bumi. Pertama, utamakan keselamatan diri, bukan barang. Lari secepat mungkin keluar ruangan atau rumah. Carilah tanah lapang. Kedua, jika tidak mungkin untuk melarikan diri dari dalam bangunan, carilah meja atau benda lain yang kuat yang dapat dipakai untuk berlindung. Ketiga, jauhi peralatan rumah yang mungkin akan jatuh. Keempat, bagi penduduk di wilayah pegunungan, waspadalah terhadap runtuhan batuan dan tanah longsor. Kelima, dan juga bagi penduduk yang bermukim di wilayah pantai atau pinggir laut, segeralah berpindah ke daratan yang lebih tinggi karena gempa di dasar laut berpotensi dan merupakan pertanda umum terjadinya tsunami. Dan yang terakhir, waspadalah akan kemungkinan gempa susulan. Bagi penduduk di wilayah pantai atau pinggir laut, gempa bumi dari arah laut berpotensi dan merupakan pertanda umum terjadinya tsunami. Bencana ini merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor.
Berikut cara menghadapi bencana tsunami. Pertama, menyalakan radio untuk mengetahui apakah tsunami terjadi setelah adanya gempa bumi di sekitar wilayah pantai. Kedua, bila ada peringatan atau tanda-tanda tsunami, cepat bergerak ke arah daratan yang lebih tinggi. Ketiga, waspada apabila terjadi air surut. Jauhi pinggir pantai, ini merupakan salah satu peringatan tsunami dan harus diperhatikan. Dan keempat, utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang dapat terjadi karena sengaja atau tidak secara langsung dilakukan. Bencana ini seringkali menyebabkan asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Berikut cara menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Pertama, melakukan penyemprotan air secara langsung apabila kebakaran hutan berskala kecil. Kedua, jika api dari kebakaran berskala luas dan besar, kita dapat melokalisasi api dengan membakar daerah sekitar kebakaran dan mengarahkan api ke pusat pembakaran, yaitu umumnya dimulai dari daerah yang menghambat jalannya api seperti sungai, danau, jalan, dan puncak bukit. Ketiga, melakukan penyemprotan air secara merata dari udara dengan menggunakan helikopter atau pesawat udara. Dan keempat, membuang hujan buatan. Angin puting beliung. Bencana ini merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 63 km per jam, hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat. Berikut cara menghadapi bencana angin puting beliung. Pertama, tetap berada di tempat perlindungan yang aman sampai badai atau angin puting beliung reda. Kedua, lindungi kepala dan tubuh Anda untuk menghindari benda-benda yang berjatuhan atau berterbangan. Ketiga, jika Anda berada di luar rumah, segeralah menjauh dari pusaran angin puting beliung atau badai bila masih memungkinkan. Keempat, segera masuk dan berlindung ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Dan kelima, hindari bangunan-bangunan tinggi. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat pada kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Berikut cara menghadapi bencana kekeringan. Pertama, menanam banyak pohon. Fungsinya menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Kedua, bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan, sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan ketiga, air merupakan sumber daya alam yang harus kita hemat dan digunakan hanya sewajarnya. Peduli dan waspada terhadap bencana di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.